Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan masih bersama Bu Widya ya, dengan kasusnya sentilan dan kritikan keras yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Kira-kira orang Gerindra sekelas Andre atau presidennya punya nyali nggak sih membasmi yang namanya hakim-hakim yang model begini? Atau memang dipelihara sama pemerintah, hakim-hakim dan jaksa model-model begini? Saya nggak kebayang jaksanya yang kemarin belum klarifikasi bilang kalau Erick Thohir itu nggak terlibat di BUMN, ya kan? Terus hakim setiap ada orang yang oposisi dihakimi dia menolak. Ternyata dia ada kasus, ya kan? Usut demi usut punya kasus suap. Ya, nah aku nggak kebayang sih kalau memang presiden itu nggak omon-omon ya bisa basmi yang namanya hakim-hakim dan jaksa. Jangan minta gaji untuk menaikkan hakim dan jaksa. Jadi bertanya-tanya rakyat ini. Hakim aja udah mendapat suap besar sampai miliaran. Terus Bapak Presiden berniat untuk mencari anggaran untuk menaikkan gaji yang namanya hakim-hakim. Ada apa? Hakim itu alat kalian. Ya. Hakim-hakim di Indonesia ini alat pemerintah apa bagaimana? Ya, kita manusia awam biasa ya di rakyat Republik Indonesia ini mau bertanya dong, apa alat? Ya, alat untuk meloloskan rencana sesuatu. Ya, seorang yang kong kaling kong kerjasama dan lain-lain gitu. Sehingga kalau oposisi ya harus yang namanya dihakimi. Kalau yang namanya Tom Lembong, Hasto ya harus dihakimi, ditolak mentah-mentah. Ternyata mereka keciduk ada suap. Nggak kebayang loh Pak saya. Kalau banyak hakim-hakim yang mana, coba deh ya rakyat Indonesia bunyi deh, hakim-hakim yang menolak pra-peradilan ya masalah yang namanya tuntutan sengketa masalah pemilu misalnya ya begitu. Coba jangan-jangan hakim-hakim mereka itu gede juga bayarannya, iya tah. Hei, ternak-ternak almond mon. Kebakaran jenggot kok ijazah yang hilang? Ya tah. Hei, ternak omon-omon. Hakimi Tom Lembong kok hakim yang diborgol? Negara kebulat. Salam waras, Bro. Kenapa? Nggak enak ya kalau ketemu dia ya? Nggak enak. Ya. Kalau fakta semua itu ya disampaikan itu menyakitkan begitu kan ya. Ternak Mulyono ya kan, ternaknya Almonmon kan udah gemuk, gue nggak kebayang kalau hakim aja yang adili Tom Lembong aja 60 ember suap CPO-nya, bagaimana dengan kasus Rudiana ya. Gue nggak kebayang hakimnya jaksanya itu disuap berapa triliun. Salam waras aja. Iya, itulah dia pertanyaan dari Bu Widya. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana program makanan bergizi gratis ya. Itu mitra dapur MBG Prabowo tekor hampir 1 miliar, saudara-saudara. Wow. Salah satu mitra dapur MBG di Kalibata mengaku belum mendapatkan pembayaran hampir 1 miliar setelah menyediakan puluhan ribuan porsi. Mitra dapur program makan bergizi gratis itu di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalibata, Jakarta Selatan berencana mengambil langkah hukum setelah merasa dirugikan sebesar 975.375.000 atau hampir 1 miliar. Dan di mana kuasa hukum bernama Dana Harley
mengatakan bahwa kliennya Ira Mesra Destiwati selaku mitra belum menerima pembayaran sepeser pun sejak dapur beroperasi pada Februari 2025. Dia menjelaskan jalur hukum yang dimaksud berupa gugatan perdata dan membuat laporan ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu, saudara-saudara, beliau mengatakan yaitu kuasa hukum yaitu Harli dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 15 April 2025 mengatakan, maka terhadap tindakan yayasan yang tidak membayarkan sepeser pun hak klien kami dalam pelaksanaan makanan bergizi gratis ini, kami akan mengambil langkah hukum, kata Harli. Harli dan kliennya berharap upaya hukum itu bisa menjadi perhatian pemerintah untuk lebih ketat mengawasi pelaksanaan program MBG. Dia juga mendorong agar evaluasi terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dilakukan secara berkala. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan kami harap segera diluncurkan tempat aduan untuk program MBG. Ya, ini sangat tepat sekali, saudara-saudara. Itulah kata Harli ya. Dia juga membeberkan kerugian sebesar hampir 1 miliar itu dihitung dari sekitar 62.025 porsi MBG yang telah dimasak oleh kliennya. Angka puluhan ribu porsi tersebut menurut dia didapat dari 2 tahap pengerjaan. Tak hanya itu, dia menuturkan bahwa sejak awal kliennya tidak mengetahui jika terdapat perbedaan harga per porsi makan bergizi yang disiapkan untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD ya, taman kanak-kanak atau TK hingga sekolah dasar atau SD. Rinciannya untuk siswa PAUD, TK dan SD kelas 1 hingga kelas 3 dijatah 13.000 porsi. Kemudian siswa SD kelas 4 sampai kelas 6 mendapat MBG dengan anggaran sebesar 15.000 per porsi. Sementara itu dalam kontrak perjanjian dituliskan bahwa biaya per porsi untuk seluruh jenjang pendidikan adalah sama, yaitu 15.000. Harli juga menyebut bahwa Ira baru mengetahui ketentuan perbedaan harga per porsi itu setelah dapurnya sudah mulai beroperasi. Imbasnya, kliennya terlanjur menyediakan makan bergizi gratis untuk siswa PAUD, TK dan SD kelas 1 hingga kelas 3 dengan porsi dan kualitas senilai 15.000. Dia juga mengungkapkan bahwa dari harga 15.000 itu masih mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar 2.500 per porsi. Selain makanan, klien Harli juga menanggung seluruh biaya operasional dapur, mulai dari sewa tempat, peralatan dapur, pembelian bahan pangan, listrik, kendaraan, hingga menggaji juru masak. Namun, hingga kini Ira tidak menerima pembayaran apapun dari pihak Yayasan Makanan Bergizi Gratis. Itu semua Ibu Ira yang membiayai, kata Harli. Dan dia menyebut Badan Gizi Nasional atau BGN diketahui telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar 386.500.000 ketika kliennya hendak menagih haknya. Yayasan malah menyatakan bahwa Ira kekurangan bayar sebesar 45.314.249 dengan dalih untuk kebutuhan di lapangan. Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk konfirmasi ini. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi, kata Harli ya. Atas perbuatan itu, Harli melaporkan yayasan berinisial MBG dengan sangkaan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas di mana mitra dapur MBG Prabowo tekor hampir 1 miliar. Dan kita juga sudah menjelaskan rinciannya tadi ya.
Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.